Ida taba arekalane taubat aida aroda taubata arekalane karep sapa man taubata ing taubat ayyaf ala asyrafus sholih monggo nyento nglakoni sapa man asyrafus sholih ing 10 perkara. Bab nomor 13 ini makalah dari sebagian ahli hikmah bahwa menganjurkan kepada orang yang berakal idza arada taubata, jika ingin bertaubat hendaknya melaksanakan 10 perkara. Ayya fa'ala asyrafus sholih, sapa-sapane wong kang kepengin taubat maka lakukan 10 perkara. Yahdaha utawi salah sijine kang 10 iku istighfarun, maca istighfar bilisani kelawan lisan. Istighfar itu dari asal kata apa? Dari asal kata apa? Istighfar, yastaghfiru, istighfar, mustaghfar, dari kata istighfar, yastaghfiru. Dalam surah sebenarnya apa itu? Ghafar. Jadi orang yang ingin bertaubat harus melakukan 10 hal. Yang pertama istighfarun bil lisan, membaca istighfar bil lisan lawan lisan. Kaya pula kalau nyento bocap sopaman astaghfirullahaladzim, astaghfirullah dal jalali wal ikram min jami'il dzunub wal atham. Astaghfirullah dal jalali wal ikram, bisa astaghfirullahaladzim. Itu bahasa istighfar. Manusia itu kalau berbuat dosa, dosanya kepada Allah, maka harus perbanyak membaca istighfar. Dosa itu ada berapa? Ada 2. Apa? Dosa yang menyangkut hak Allah dan dosa yang menyangkut dengan hakul Adam. Ono dosa ning Allah, ono dosa ning padha-padha menungso. Nek dosa ning Allah, kalau kita berdosa kepada Allah, maka kita harus minta ampunan kepada Allah dengan cara memperbanyak baca istighfar. La shaghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Dosa kecil tidak akan dipandang kecil kalau terus-menerus dilakukan. Dan sebaliknya dosa besar tidak akan dipandang besar kalau diselingi dengan membaca istighfar. Apa contoh dosa kita kepada Allah? Ada contohnya? Maksiat. Contohnya apa? Kamu meninggalkan sholat, itu berarti dosanya kepada kamu. Tidak uang, berarti dosanya kepada kamu. Tidak bayar zakat, kamu maksiat, dosa kepada siapa? Berarti harus banyak baca. Kalau berdosa kepada sesama manusia, harus minta maaf kepada manusia yang kita salah, yang kita sakiti. Pak, kotor, mali, para
membaca istighfar dengan lisan. Yang kedua, wa nadrun bil qalbi ala ma madha minadz dzunubi. Wa nadrun lan jesali bil qalbi kelawan hati. Ketun ngerti? Bil qalbi kelawan hati. Ala ma madha nyata sebarang madha kang mesti apa minadz dzunubi saking pira-pira dosa. Jadi menyesali dengan hati terhadap perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan di masa lalu. Maka setiap pendosa itu punya masa depan. Setiap orang suci juga punya masalah. Maksudnya Pak, paham? Setiap orang baik, orang suci itu punya masa lalu. Setiap pendosa punya masa depan. Maksudnya apa? Orang yang berbuat dosa punya masa depan, punya kesempatan untuk bertaubat. Sementara orang yang hari ini baik, orang yang suci kasarannya orang yang soleh, pasti dia punya masalah. Karena manusia itu tidak pernah lepas dari dosa, tidak pernah luput dari salah dan dosa. Makanya setiap pendosa punya masa depan. Setiap orang suci, orang soleh punya masalah. Bisa jadi masa lalunya pulang kemudian taubat dia menjadi orang yang baik. Maka menjadi manusia itu harus selalu apa? Introspeksi diri. Makanya cara kasih Nabi al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai itu adalah orang yang mau mengoreksi dirinya sendiri. Itu ngawaki dewek dilem itu wong liya. Itu ngawaki dewek muhasabah terhadap dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut, dan mau mencari bekal untuk matinya nanti. Karena wong oleh itu hati-hati boleh bekal kalau sama mati. Kalau sama mati kan dia perbanyak amal soleh. Paham? Menyesali dengan hati, beristighfar dengan lisan. Wa itla'un minad dunubi fil hali bil badani, dan mencabut diri minad dunubi dari perbuatan dosa fil hali dalam suatu keadaan bil badani kelawan badan. Lari dari keadaan di mana kalau badan ini berbuat dosa. Paham? Melayu ketika anggota badan kita ini mau melakukan perbuatan, artinya pencegahan. Itulah nyabut. Sampai misalnya nyolong tangan ini, sampai terjadi. Sikil arep mlaku ke tempat maksiat, jangan sampai terjadi. Dicegah begitu. Dicegah badan kita dari perbuatan dolim dan perbuatan maksiat. RPJ ini konsolnya mikir. Makanya kalau kamu kita ini bisa itu jangan menyakiti. Nah, daging belum dilokakan harus melok. Daging belum dilokasi harus melok. Anggap orang lain itu adalah kita. Kalau kita menganggap orang lain adalah kita, maka kita masih berpikir 1000 kali untuk menyakiti orang. Paham tak? Paham? Wal azmu ala alla ya'uda ila ma Allahu anhu abada. Wal azmu lan azm itu punya keinginan kuat ala
Allah yauda dengan hasil ulo bali sokoman ila maring barang nahakan udah sokawallah anhu sakima abadan selawas-selawase ila akhiril umuri sampai akhiril umur. Pak, niat dengan azam ditulis. Azam itu adalah ingin melakukan sesuatu tapi perbuatannya diakhirkan. Paham tak? Azam itu lawan daripada niat. Kalau niat itu konstitusi dimukar dengan bid'ah. Sengaja ingin melakukan sesuatu dibarengkan dengan sesuatu itu. Kalau niat sedaya dibarengkan dengan takbiratul ihram. Niat wudu dibarengkan Nabi basuh muka. Itu namanya niat. Kalau azam itu adalah keinginan. Niat melakukan sesuatu tapi di akhir. Paham? Niat melakukan sesuatu tapi di akhir waktu. Contoh, isun kok arpe di Surabaya, kok tapi tidak dibarengkan dengan perbuatan itu namanya bukan niat tapi azam. Tulis. Azam paham? Ada. Ingin melakukan sesuatu tapi perbuatannya diakhirkan. Makin kepingin buka bengi sunnah ning Banyuwangi, buka jam 12 sunnah ning Surabaya, tidak langsung dilakukan, itu namanya. Kalau niat harus dibersamakan dengan perbuatan yang kita lihat itu. Sudah yang niatnya mana? Dibarengkan dengan takbiratul. Apa tujuan niat itu? Ingat, tujuannya ada berapa? Tujuan niat ada dua. Satu, untuk membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Yang kedua, untuk membedakan perbuatan ibadah dengan perbuatan yang biasa dilakukan manusia pendapat sehari-hari. Itu raup, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh telinga, basuh kaki. Tapi niat wudu, jadi apa sih? Bilang ada solusi. Tidak hilang, masih punya ada kan? Kamu mandi mulai ujung rambut sampai kaki basah semua. Tapi niatnya sudut, jadi apa sih? Berarti niat itu kan? Dan niat itu harus dibersamakan dengan perbuatan ini. Perbuatan ibadah tersebut. Maka di sholat niatnya dibarengkan dengan takbiratul. Kalau azam apa? Paham? Azam apa? Ngajak melakukan perbuatan tapi diakhirkan dengan perbuatan ini. Besok nak melakukan Surabaya itu arahnya azam bukan niat. Makanya di Quran itu ada faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu punya keinginan fatawakkal 'ala Allah, maka berserah dirilah kepada Allah. Paham? Ikhtiar itu penting, wajib, tapi urusan hasil dan bosok karena atur. Wal azmu, jadi punya keinginan untuk tidak kembali kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah selamanya sampai akhir umurnya. Paham? Yang selanjutnya wakilatul kalami lan nyidikaken gunem, menyedikitkan wong hadis kanjeng Nabi ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kepada kanjeng Nabi dawuh man kawula kalamu kawula sakomu sapa wong kang akeh ngomongi
Katuro sapotu mongko akeh salah. Waman katuro sapotu waman samane wong katuro kang akeh sapa mansa. Waman samane wong katuro kang akeh ora sapotu salah man. Katuro dulu mongko akeh dusane man. Waman katuro dulu kana tinaru awlabi. Maka ada orang neraka Allah berubah di lawan man. Paham betul ya? Hah? Sapa ni wong kang akeh ngomonge iku akeh salah. Sapa ni wong kang akeh salah akeh du. Sapa ni kang akeh dosa iku lebih utama ning kuat sekali Nabi. Kalau gampang ni. Man katuro kalahu katuro sapotu. Wa man katuro sapotu katuro dulu. Waman katuro dulu kanatin naru auladi. Maka neraka yang utama bagi orang yang banyak tuh. Makanya sudah kenom. Sudah ngomong siapa? Kalau yang mana ngomong kan simpan. Ngomong simpan. Paham? Jadi kan ngomong. Wakil lakul akli wasyur bilan ketika kemangan wasyur bilan mobil. Ojo kakek mangan sudah ya. Oke. Paham? Hah? Kakek orang buah. Kakek orang tidak akan ada mana yang buah. Hatta yatafarraqa lil ilmi wal ibadati. Sehingga curahaken sapa manil ilmi kadheku wal ibadati lan ibadah. Terakhir wakil latun naumi lan kita akan turu. Paham? Ojo akan turu. Jadi 10 perkara yang harus dilakukan bagi orang yang ingin bertaubat. Maka 1 harus baca istighfar dengan lisan. Yang kedua menyesali dengan mati. Yang ketiga barang hari dengan mencegah diri dari perbuatan maksiat badan. Yang keempat dia azam untuk tidak kembali melakukan perbuatan yang dilarang selama hidup sampai akhirat. Yang kelima menyedihkan ngomong ojo kakek om ojo omdu. Yang keenam menyedihkan makan. Kemudian yang ketujuh menyedihkan baik,
perbuatan maksiat kepadanya. Yang keempat, azam apa? Untuk tidak kembali berbuat yang dilarang. Yang kelima, Waktu akhirnya juga dalam roh. Waktu akhirnya yang kelima cinta akhir. Yang keenam pencium. Yang ketujuh menjadikan om. Yang kedelapan menjadikan belakang dan yang kesembilan menjadikan tidur. Makan dan minum itu dua. Menyediakan makan, menyediakan mobil, menyediakan mulu. Dan 10. Tadi kemarin siji istighfar melawan loro menyesali dengan hati. Telu lari dari perbuatan dan badan. Papat bagian azam gitu. Azam untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang selama. Yang kelima cinta hubbul akhirah. Yang keenam hubud dunya, empati teman dunya. Kamu itu wakilatul kalam, ketika kenal mangan dan ketika ngomong. Kemudian walu makan wakil laki-laki nomor walu. Terus wasubi ketika ngombe nomor 10 menyedihkan itu sidik turunnya atau sidik-sidik tuh sidik tangannya atau sidik-sidik tak sidik mana itu berarti miluan curane makola itu tapi tak sidik-sidik mana berarti kagian kontra itu dari kontra kita bilang hati saya malakan mangkat pulau kalamu kafuro sakobuhu waman kafuro sakobuhu kafuro dulubuhu waman kafuro dulubuhu karena ibnahu awladi apa itu pak dirangkum kok ada tangan terus nanti wah kayak buku kami Allah